Halo Sobat KPPN Banjarnegara. Pada edisi podcast hari ini kita akan membicarakan mengenai pembiayaan ultramikro. Dalam hal ini saya didampingi oleh Mas Alan. Selamat pagi Mas Alan. Pagi, Bapak. Mas Alan ini adalah Kepala Cabang Koperasi Mitra Duafa Cabang Karangkobar Banjarnegara. Pada edisi kali ini kita akan melakukan sedikit bincang-bincang nih dengan Mas Alan tentang pembiayaan ultramikro. Baik Mas Alan, saya ingin tahu di sini Koperasi Mitra Duafa ini melayani debitur sampai saat ini berapa jumlah debiturnya itu? Untuk sampai saat ini kita debiturnya ada sekitar 2.555 debitur yang kita layani. Oh gitu ya. Seperti itu, cukup lumayan iya. banyak ya Pak ya. Itu terdiri dari berapa desa tuh untuk Kecamatan Karangkobar yang dijangkau oleh Komida ini ya? Untuk ke desa itu hampir ada 35-an lebih. Ada sekitar 7 kecamatan. Ya, lebih tepatnya di Kecamatan Karangkobar, Kecamatan Wanayasa, Banjarmangu, di Kecamatan Pandanarum sampai Kecamatan Batur, kita insya Allah semuanya dilayani oleh Komida. Kita jangkau sampai pelosok-pelosok di kecamatan-kecamatan yang ada di Karangkobar, seperti itu. Umumnya pembiayaan yang diberikan itu kepada debitur itu terutama untuk usaha apa tuh kalau kebanyakan selama ini Mas ya? Kalau di cabang Karangkobar sendiri, karena mayoritas di sini wilayahnya banyak yang lahan-lahan pertanian, itu sebagian besar debitur itu mengajukan pinjaman untuk usaha pertanian. Entah itu pertanian kentang, pertanian cabai, baik itu pertanian kol dan lain sebagainya. Seperti itu. Rata-rata pembiayaan yang diberikan itu atau modelnya bagaimana sih Mas? Tolong ceritakan dong. Untuk modal pertama kita untuk proses sebelum nanti kita terjadi atau namanya kita pencairan, ada yang pertama kita biasanya survei dulu ke rumah, menanyakan tentang ini dan itu dan mendapatkan persetujuan suami. Setelah survei dan mendapat persetujuan suami, kita lanjut proses untuk pengarahan. Itu berlangsung 1 hari sampai 3 hari. Pengarahan bagaimana cara nanti angsurannya, bagaimana nanti caranya tabungan untuk nanti yang bisa anggota akses. Jadi selain kita ada pinjaman, itu juga ada nanti tabungan, bisa buat jaga-jaga ataupun nanti tabungan buat yang lainnya, ataupun tabungan buat untuk tabungan di kemudian hari pendidikan, tabungan untuk yang hari raya itu juga ada. Setelah nanti proses pengarahan selesai, ada hari keempatnya itu pengesahan, dan setelah pengesahan selesai dan dinyatakan sah, anggota tersebut kita jadwalkan untuk pencairan seperti itu dan dilakukan bersama beberapa anggota yang kita sebut namanya center ataupun kumpulan. Jadi prosesnya seperti itu. Berarti modelnya kelompok ya, bukan perorangan pinjamannya ya. Betul, harus berbentuk kelompok ya. Harus berbentuk kelompok. Terus kalau di antara anggota kelompok itu nanti misalnya ada yang ngemplang tuh gimana tuh? Apa menjadi tanggung jawab anggota kelompok yang lain atau bagaimana tuh? Untuk seperti itu kita sistemnya kelompok dan kekeluargaan. Jadi sebisa mungkin ketika ada masalah kita musyawarahkan dengan baik, gimana enaknya, entah itu nanti minta bantuan ke tetangga. Namanya kita satu kelompok pasti itu namanya tetangga dan kalau namanya tetangga ada sedikit masalah, lebih baiknya kita saling tolong menolong. Pasti lebih kesannya lebih di situ. Jadi ketika ada masalah di anggota yang lain atau debitur yang lain, anggota yang lain ataupun debitur yang lain itu sebisa mungkin berusaha untuk membantu debitur yang bermasalah tentang hal itu. Itu yang dari debitur. Kalau dari Komida itu ada kebijakan ketika ada masalah ataupun dengan bermasalah dengan pinjamannya, ada kita namanya rescheduling ataupun di pembaharuan pinjaman, dengan catatan kita memperpanjang jangka waktunya dengan memperkecil angsurannya. Contoh semisal 100 itu kita perkecil jadi
50.000 lah, entah itu nanti kita jangka waktunya ditambah berapa minggu ataupun ditambah berapa bulan, kita sesuaikan sama kemampuan anggota tersebut. Jadi kita musyawarahkan sebaik mungkin sehingga ketemu apa yang kita inginkan dan apa yang nasabah ataupun debitur inginkan. Jadi nanti bisa berjalan sesuai apa yang semestinya, seperti itu. Mas Alan tahu nggak kalau pemerintah itu menganggarkan di dalam APBN untuk membantu pembiayaan ultramikro melalui yang namanya Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. Jadi Pusat Investasi Pemerintah ini menyalurkan dana dari APBN untuk pembiayaan ultramikro itu kepada para penyalur, diantaranya adalah Komida ya. Nah, apakah nasabah atau debitur Komida di sini disampaikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada mereka ini sumber dananya atau pembiayaannya berasal dari APBN, atau hanya Komida saja yang tahu ini sumber dananya dari APBN yang dari Pusat Investasi Pemerintah tadi, atau ada produk lain yang di sumber dananya bukan dari APBN tapi dari misalnya internal atau simpanan anggota Komida sendiri gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan apakah ada berapa bentuk pembiayaan atau hanya satu macam atau beberapa, kemudian yang tadi sumber dananya gimana tuh? Kalau sumber dana kita untuk menjelaskan kepada nasabah tentunya ataupun debitur itu mungkin nasabah ataupun kita jelaskan untuk sumber dananya dari Komida. Tapi untuk pengetahuan di staf ataupun petugas yang lainnya ataupun kita menjelaskan kepada nasabah itu Komida juga bekerja sama dengan pemerintah dan mungkin debitur-debitur yang lain yang dari Komida, akan tetapi untuk detail itunya siapa dan itu pun itu kemungkinan ataupun tidak disampaikan kepada nasabah. Seperti itu. Nasabah tidak sampai tahu detail bahwasanya ini dari APBN, dari ini, dari yang lain. Akan tetapi untuk di Komida sendiri ketika nanti ada kunjungan ataupun yang lain, kita pun juga langsung jelaskan kepada nasabah bahwasanya Komida juga bekerja sama dengan funding ataupun debitur-debitur yang lain untuk dalam hal pencairan ataupun debitur untuk nasabah-nasabah yang ada di Komida. Seperti itu. Kemungkinan untuk alur nasabah sampai nanti ke staf Komida untuk masalah sumber dana debitur itu. Rata-rata pinjaman yang diberikan per kelompok itu berapa sih? Dan jangka waktunya paling lama berapa lama? Kita ada banyak pinjaman, jadi setiap pinjaman itu juga berbeda-beda jangka waktunya, tergantung pinjamannya. Ada pinjaman umum atau untuk modal usaha, ada pinjaman yang buat pendidikan, anak sekolah, ada yang buat renovasi rumah juga. Untuk yang biasanya awal kita bisa akses ke anggota, kita sampaikan ke anggota ya. Untuk pertama itu namanya pinjaman umum biasanya ataupun buat modal usaha, pinjaman buat modal usaha. Untuk pertama kita bisa cairkan ataupun kita bisa salurkan ke anggota ataupun debitur paling kecil 100.000 dan maksimal itu 3 juta untuk tahap pertama. Dan setiap tahunnya itu bisa naik sesuai dengan plafon yang sudah ditentukan, maksimal sampai yang pinjaman umum 10 juta. Untuk jangka waktu ataupun tenornya itu ada 25 minggu, 6 bulan atau 50 minggu. Itu 1 tahun. Untuk angsuran tetap seminggu sekali karena untuk perputaran pun juga kita cepat. Jadi untuk angsuran seminggu sekali, seperti itu. Ada 2 pilihan. Nah, seperti itu. Mau jangka pendek boleh, jangka lumayan panjang 1 tahun pun juga boleh, seperti itu. Kita tawarkan ke debitur-debitur Komida. Jadi tadi yang untuk pinjaman yang umum tadi ya. Kalau yang lainnya? Kalau yang lainnya pendidikan itu bisa diakses maksimal 3 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga. Nah, itu juga sama. Masa jenjang sekolah ya. Masa jenjang sekolah ya. Terus yang berikutnya yang pinjaman renovasi rumah itu juga bisa diangsur selama 3 tahun. Jadi tahun 1, 2, 3 itu sesuai, nanti disesuaikan sama kemampuan anggota, dimusyawarahkan sama anggota ataupun debitur, nanti mau dipilih yang mana. Kalau kita kan APBN itu tujuannya kan untuk mengembangkan usaha ultramikro ya. Jadi mungkin tepatnya tadi yang pembiayaan umum tadi ya, yang
untuk bantuan misalnya bagi para petani tadi membeli pupuk atau membeli biji, Biji. tanaman dan Mm. itu. Kemudian apakah nasabah yang sudah melunasi kewajibannya dia bisa melakukan pinjaman lagi di tahun berikutnya, misalnya dia jangka waktu 52 minggu. Dan yang kemudian apakah dalam satu kelompok itu sama-sama semuanya 52 minggu atau ada yang berbeda-beda? Untuk jangka waktu kita sesuaikan sama kemampuan anggota dan sesuai dengan keinginan anggota. Jadi ketika ada dua pilihan, itu setiap contoh ada 10 orang di kumpulan tersebut. Jadi terkadang ada 5 anggota ataupun 5 orang yang ngambil 25 minggu, ada 5 orang yang ngambil 50 minggu. Dan ketika nanti lunas, masing-masing lunas 25 minggu sudah lunas, itu langsung boleh mengajukan ke pinjaman yang selanjutnya. Ya. Yang 50 belum lunas ya berarti nanti diteruskan sampai lunas. Yang 5 sudah lunas bisa langsung dilanjutkan ke pinjaman yang selanjutnya sampai nanti kalau pinjaman umum itu 10 juta. Nah, setelah nanti 10 juta kok sekiranya anggota ingin mengajukan yang lebih lagi, ada namanya mikrobisnis atau yang lebih besar. Bisa sampai 15 juta, 20 juta. Seperti itu. Jadi bisa langsung diajukan ketika sudah mendekati pelunasan. Jadi di dalam kumpulan itu masing-masing anggotanya juga pinjamannya beda-beda ya? Iya, ada. Enggak seragam, saya pikir Enggak seragam. seragam. Semuanya seragam, pinjam 3 juta semua, jangka waktunya 52 minggu semua, beda-beda ya? Iya, karena kebutuhan nasabah Beda-beda, tadi ya. debitur juga beda-beda. Ada yang pengen cair cepat juga ada yang pengen cairnya santai dan angsuran santai pun juga ada. Ya seperti itu nasabah-nasabah yang ada di Kominda ya. Tapi alhamdulillah sudah jalan semuanya dan itu pun juga untuk masalah pengajuan dan pencairan tidak ada kendala. Mau 1 orang, mau 2 orang yang hari itu lunas, meskipun awalnya cair bareng, ketika nanti di tengah-tengah ada yang 1-2 orang sudah lunas, bisa langsung mengajukan. Jadi tidak perlu nanti nunggu yang lainnya seperti itu. Bisa nggak tuh Mas, kalau misalnya mereka jangka waktunya memilih yang 52 minggu, Iya. kemudian mereka entah dapat warisan atau gimana, mereka melunasi gitu, jadi baru 30 minggu udah dilunasi, bisa seperti itu? Kalau dilunasi kita bisa. Tapi untuk tahap pencairan yang selanjutnya, ketika sebelum jatuh tempo ataupun jangka waktu, itu ketika langsung dilunasi harus nunggu sebentar dulu. Ada namanya jeda buat itulah ya. Karena kategori pengen dilunasin kan ada banyak, ada yang pengen pindah rumah, ada yang pengen mengajukan lagi pelunasan yang sudah disesuaikan. Kalau pengen melanjutkan pinjaman yang selanjutnya, kalau itu boleh, tapi harus nunggu jangka waktu 2 minggu sampai 1 bulan buat nanti mengajukan lagi seperti itu. Saat ini menurut data atau pengalaman yang Mas alami itu, ada nggak sih nasabah atau debitur ini yang one prestasi atau istilahnya ngemplang gitu ya, misalnya dia tiba-tiba pergi ke Jakarta tanpa memberitahu, tanpa meninggalkan alamat, nomor HP atau gitu, ada nggak tuh kayak gitu? Ada ya? Dan jumlahnya pun bisa dilihat ada sekitar 200 nasabahan Itu yang bermasalah sampai sekarang. Dari zaman pandemi COVID-19 sampai sekarang masih belum stabil, dan untuk perundingan gimana itunya pun sampai sekarang ada yang belum bisa diajak untuk musyawarah enaknya seperti apa. Tapi sebagian besar yang sudah ada, yang anggota pun bisa kita ajak ketemu dan bisa diajak rundingan musyawarah, bisa kita siasati atau bisa kita kasih solusi ke nasabah tersebut ataupun ke debitur tersebut dengan cara yaitu tadi pengecilan angsuran ataupun pengecilan perpanjangan jangka waktu ataupun pengecilan angsurannya, supaya ketika nanti si anggota ini atau debitur ini nanti lancar lagi, bisa melanjutkan untuk pinjaman yang selanjutnya. Kalau biasanya kalau sudah bermasalah kan bisa dicap ataupun dibanet merah dan lain sebagainya. Tapi dengan kita siasati seperti itu, kita rundingan sama anggota, kita musyawarah sama anggota, kok ada titik terangnya nih, ada titik terangnya atau kita ketemu, itu bisa kita kasih kesempatan untuk diperpanjang jangka waktu dengan catatan nanti angsurannya bagus. Setelah nanti mendekati lunas ataupun mau lunas, bisa melanjutkan pinjaman yang selanjutnya. Seperti itu, Pak. berarti ada relaksasi, ada keringanan, ada tetap ada ya? Tetap ada, pasti ada.
Oh iya, satu lupa yang saya ingin tanyakan itu, anggota kumpulan itu dalam melakukan pinjaman ini mereka ada jaminannya atau agunannya nggak sih? Kalau agunan di Komida tidak ada, Tidak ada ya, ya? sama sekali tidak ada agunan. Mau pinjaman dari 1 juta sampai 10 juta, sampai lebih bahkan ada yang cair 20 juta, itu di Komida tidak ada agunan sama sekali. Untuk paling kita ambil data saja ya berupa KTP dan lain sebagainya, itu sudah wajar untuk update data. Untuk jaminan sama sekali tidak ada. Kita fokuskan, sistem kita kan Grameen Bank, yaitu secara kekeluargaan dan secara kumpulan. Jadi kita percaya kepada nasabah-nasabah kita bahwasanya kita memberikan modal kepada nasabah kita, kepada debitur kita, dan kita perlu percaya bahwasanya debitur kita bisa mengembalikan apa yang sudah mereka pinjam dengan baik, seperti dengan dibentuk yaitu kumpulan. Seperti itu, Bapak. Nah, sobat KPPN, mudah-mudahan sobat KPPN menjadi tambah pengetahuannya bahwa untuk pembiayaan UMI di Komida ini tidak ada agunan, yang pertama. Kemudian sifatnya adalah kumpulan. Kemudian jangka waktu peminjaman antara 25 minggu sampai 50 minggu. Nah, itu. Jadi dengan penjelasan dari Mas Alan ini diharapkan teman-teman KPPN Banjarnegara bisa menginformasikan kepada teman-temannya, kepada saudaranya, kepada sahabat yang ingin melakukan pinjaman bisa datang langsung ke kantor cabang Komida setempat. Demikian bincang-bincang kita atau podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih sekali lagi Mas Alan. Semoga Sama-sama. sukses ya. Siap, sama-sama. Terima kasih. What it takes to